pada saat Bu Haji Roni datang ke RDAY tidak seperti ini. Gimik-gimik itu baru dipakainya sekarang. Kenapa? Karena tamunya RDAY diarahin untuk seperti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, susah. Nah, kita pakai tambahin gimik-gimik dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pengen tahu kali ya, Bu Haji Roni dulu belum ada gimik-gimik, meraktekin apa sih kok omset 15 juta bisa jadi 600 juta. Kita dengar 5 menit aja tipnya dari Bu Haji Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Dulu pada saat Bu Haji Roni datang ke RDAY tidak seperti ini. Gimik-gimik itu baru dipakainya sekarang. Kenapa? Karena tamunya RDAY diarahin untuk seperti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, susah. Nah, kita pakai tambahin gimik-gimik dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pengen tahu kali ya, Bu Haji Roni dulu belum ada gimik-gimik, meraktekin apa sih kok omset 15 juta bisa jadi 600 juta. Kita dengar 5 menit aja tipnya dari Bu Haji Roni. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, betul kata Pak Haji, dulu waktu saya kesini, kalau tidak salah akhir 2014, jadi saya di sini oleh Pak Haji tidak diajarkan ilmu gimik. Makanya kalau ada sekarang tamu yang nanya saya, Ibu pakai gimik enggak? Ya karena dulu Pak Haji nggak ngajarin saya gimik, saya nggak pakai gimik. Lalu yang dikerjakan apa? Yang dikerjakan itu ibadah ekstrim. Lalu bagaimana cara manggilnya? Sama seperti ilmu centongnya Pak Haji Marko. Cuman bedanya saya nggak pakai centong, manggil, beliau pakai centong. Gitu. Apa rentetan ibadah yang saya lakukan saat itu? Jadi sama bangunnya, kadang bukan bangun ya, tidak tidur dulu langsung ke sini. Biasanya kami mandi dulu sebelum berangkat. Biasanya saya berangkat dari rumah jam 11 malam bersama suami saya, dan sebelum jam 11 saya udah mandi. Kenapa saya mandi? Karena saya lihat anak yatim di sini kalau mau tahajud mandi dulu. Mandi dulu mereka semua, kalau kita mau salaman kerudungnya dibuka dan wangi. Gitu. Jadi saya sebelum tahajud ikutan mandi. Itu mandi, kemudian berangkat. Setelah nyampe ke sini jam 12-an, kemudian jam 1 kita tahajud, kemudian baca salawat bareng bersama anak yatim, kemudian membaca Quran. Terus setelah selesai itu saya pulang. Kemudian biasanya saya subuh di masjid di dekat rumah saya. Nah, setelah subuh saya juga punya tugas lagi selain ibadah yang tadi saya lakukan bersama suami saya. Karena hutang saya banyak, saya harus punya tenaga ekstra untuk setiap malam melayani suami, dan saya yang harus menawarkan kepada suami saya. Itu. Tepuk tangan dulu. Dulu nggak ada gimik-gimik, adanya langsung tutup poin. ML. Sekarang kita paksain ML, banyak yang pada ngeluh. Alasannya alat kelaminnya somplak lah. Perempuan banyak alasan, tidak mood lah, capek lah, pusing lah, banyaklah alasan-alasan yang membuat kita itu memang berat untuk melaksanakan itu gitu. Dulu juga saya nggak bisa langsung nerima pas Pak Haji suruh melakukan itu. Saya protes dulu. Apa hubungannya Pak Haji ML sama hutang? Apa hubungannya ML sama ngutang? Dulu dia protes gitu. Saya bilang, yang bawah yang aktif
yang atas yang dapat duit. Tuh, jadi gini Bu, tek tok, tek tok, tek tok, tek tok. Tepuk tangan dulu dong. Itulah jailnya guru saya. Jadi beliau waktu itu menjelaskan kepada saya, kalau suami saya minta lalu saya melayaninya, itu hanya satu pahala yang saya dapat. Tapi kalau saya yang menawarkan, terus suami saya puas dengan pelayanan saya, itu pahalanya akan berlipat ganda menurut beliau, dan itu termasuk sedekah. Gitu waktu itu. Istri yang nawarin ML duluan tidak akan masuk neraka, tidak akan. Tapi kalau dia nggak nawarin, tidak akan mencium baunya surga. Tuh bayangin Bu, ini kan sesuatu yang luar biasa ya. Makanya sepakat gak Ibu nanti pulang dari sini rame-rame kita nawarin. Tepuk tangan dong. Yang nggak ada pasangan udah saya siapin bandot. Siapin bandot. Luar biasa. Terutama diawali yang pertama untuk layanin bandot Ibu Sari dari Pameng. Ayo lanjut. Ya, jadi seperti itu yang beliau jelaskan kepada saya. Nggak tek-tek yang tadi Bu, itu mah jailnya beliau. Jadi dijelaskan seperti itu, dan saya ketika saya tahu alasannya dengan baik, saya juga sebelum tahu alasannya pun saya kerjakan, cuma hati masih kata-kata badan madep tapi hati mungkir gitu, kerjain tapi nggak yakin gitu. Nah, setelah dijelaskan oleh beliau seperti itu, saya punya keyakinan yang kuat gitu, makin yakin, dan ibadahnya sangat yakin. Lalu gimana sih cara manggil-manggil, misalnya hajat kita pingin hutang lunas, kemudian pengen milikin tanah, pengen beli tanah bahasanya. Nah, itu yang saya lakukan setiap ba'da asar, saya tawasul. Setelah tawasul, kemudian saya membaca surah Yasin, kemudian baca surat Al-Waqi'ah. Kalau waktunya masih panjang ke maghrib, biasanya ditambah dengan Al-Muluk gitu. Tapi kalau misalnya sudah tidak cukup, jadi saya Yasin dengan Al-Waqi'ah, fokusnya di situ gitu. Saya tambah Al-Muluk, kemudian saya baca tambah lagi 3 kul, kemudian baca salawat kepada Rasulullah, baru saya panggil apa yang saya mau gitu. Lalu ada yang gagal tidak yang saya panggil? Tidak ada Bu, semua yang saya panggil datang seperti kemauan saya gitu. Misal, Tepuk tangan dong. Dulu Ibu tanah depan, belakang, samping, kanan, kiri belum milik Ibu, belum milik tetangganya. betul. Dan tetangganya wow, luar biasa sadisnya. Ya. Dan warung juga mungkin belum miliknya, tapi pelan-pelan dia paksain ngundang anak yatim, suruh apa? Saya bilang, kencingin tanah yang mau kita milikin. Nah, jadi dikencingin sama anak yatim. Tapi kadang anak yatimnya ndablek, dia kencingin di depan pintunya. Coba cerita. Iya, namanya anak-anak kan, anak-anak yatim kurung apalagi kecil-kecil Bu ya, masih pada pakai pampers kadang. Nanti mereka karena tahu tugas dari Pak Haji nanti pipisin ya gitu. Nanti turun dari mobil, nggak masuk ke rumah saya dulu, langsung pipis di depan rumah orangnya. Sampai saya bilang, jangan Neng, jangan, nanti aja pipisnya. Sampai saya bilang, udah ditampung aja di ember deh, jangan dipipis di sana gitu. Karena anak-anak itu kan nggak paham gitu. Kalau kita bilang suruh pipis, ya pipis di mana aja seenaknya gitu. Nah, apa yang kita pengen, apa yang kita milikin, itu jadi nyata dan jadi milik kita. Sekarang pertanyaannya ke Ibu Haji Roni, yang dikencingin anak yatim sekarang udah jadi milik Ibu apa belum? Alhamdulillah sudah. Semuanya? Semuanya. Tepuk tangan dong. Wow.
Gitu Bu, dahsyatnya tuh anak. Tapi kita memang mesti anak yatimnya mesti 3, kayak segitiga. Gak bisa anak yatimnya yang itu, gak bisa, mesti 3. Apa tuh? Yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud, mesti 3. Yatim biasa kurang greget Bu, mesti ada yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papa yang meninggal masih dalam perut ibunya. Yatim umroh tuh anak yatim yang udah nyium batu hajar aswad, udah nyium. Yatim tahajud anak yatim yang di bawah tuh, yang sekarang lagi persiapan tahajud malam tanggal 1 Suro. Ini malam tanggal 1 Suro tuh pada tahajud di bawah rame. Tuh lagi ngijapin tamu-tamu yang pada titip sedekah tadi. Nama-namanya kan ada. Nah, mau saya ibu coba. Jadi setiap sekarang hari Selasa, setiap hari Selasa kan ke rumah tuh. Jadi kami mau tampung air pipisnya udah siap tuh, 10.000 seorang, gitu kan. Itu nggak ada yang nggak pipis Bu, berebut mau pipis semua. Saya mau pipis, saya mau pipis. Gitu. Karena prinsip RDAY, uang tidak ada saudaranya. Uang ada saudaranya nggak Bu? Nggak ada. Jadi yang nggak pipis juga pasti loncat-loncatan pipis. Bahkan dia udah minum segalon dari bin. Ya, ya. Nah ini udah kita praktekin Bu sama tamu-tamunya RDAY yang maksain. Makanya Bapak dan Ibu coba mulai hari ini hajatnya se-ekstrim apapun, paksain sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Ini satu paket. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat ba'diyah qobliyah. Yatim kurung, yatim umroh, sama yatim tahajud. Nah coba paksain. Berapa Pak Haji sedekah subuh? Bebas. Kalau Bapak dan Ibu lagi hajatnya ekstrim, cari sedekah subuhnya buat anak yatim kurung. Tapi kalau nggak ekstrim, sedekahnya kemana aja. Nanti tak paksain hari Jumat barokah, sedekah lagi cari yatim kurung. Kalau lagi hajatnya ekstrim, kalau nggak biasa aja. Nah kalau Bu Roni sekarang udah mulia, dia tiap hari Selasa memuliakan 99 anak yatim. Tepuk tangan dulu dong. Kalau kita belum nyampe, lebih baik kita datang aja kemari, kita nanti ijab. Ijab sama Allah, nanti anak yatim ngaminin. Jadi itu yang saya jalankan selama ini. Ini teman-teman nanya, utang ibu lunas gak yang pada saat itu utangnya 2 miliar? Lunas total. Sebelum datang ke RDAY, ibu utangnya 2 miliar. 2 miliar yang ke perbankan. Hah? Belum yang hutang dagang. Oh, hutang Belum perbankannya 2 miliar, belum Iya. utang dagang. Hutang dagangnya yang setiap hari ditagih, dimaki-maki orang. Itu setiap hari, hutang dagang itu kan setiap hari nagihnya Pak. Kalau sembako kan keluar masuk barangnya setiap hari, jadi otomatis yang nagih juga setiap hari. Sehari itu bisa beberapa sales, bisa puluhan sales gitu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.